Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita pada hari ini berjudul menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menguatkan hati kami, mengubah hidup kami, sehingga kami dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mempermuliakan nama-Mu, yang semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan-Mu. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Pertobatan adalah pengalaman yang mendasar bagi setiap orang Kristen. Ini bukan hanya sekedar pengakuan dosa, tetapi juga merupakan perubahan hati dan arah hidup. Ketika Yohanes Pembaptis mengajak orang untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka, dia menekankan bahwa pertobatan sejati akan menghasilkan buah yang nyata dalam tindakan kita. Pertobatan yang sejati terlihat dari kehidupan kita dan dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sebagai murid Kristus, kita tidak bisa cuma mengandalkan kata-kata saja. Tuhan Yesus menuntut tindakan kita sesuai dengan pertobatan kita, sesuai dengan iman kita. Tindakan kita akan menunjukkan apakah kita benar-benar hidup di dalam iman yang kita nyatakan. Tindakan kita akan menunjukkan apakah kita benar-benar murid Kristus yang sejati atau tidak. Banyak orang yang mengaku Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kesaksian hidup mereka sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut. Seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya. Tanpa kita beritahu pun, orang lain bisa tahu, bisa merasakan bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita adalah orang Kristen. Karena hidup kita menunjukkan buah Roh Kudus. Hidup kita memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jika hidup kita menunjukkan semua aspek dari buah roh yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, orang pasti tahu bahwa kita adalah seorang Kristen. Itulah yang diharapkan Yesus dari seseorang yang mengalami pertobatan yang sejati. Tapi itu bukan hal yang mudah. Ada kalanya kita gagal dan jatuh ke dalam dosa. Dan disinilah pentingnya kita mengingat kasih karunia Tuhan. Ketika kita gagal pun, cara kita menghadapinya juga menjadi bagian dari kesaksian hidup kita. Dengan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha untuk bangkit kembali, menunjukkan bahwa kita hanyalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi meskipun kita tidak sempurna, kita sebagai murid Kristus mau dibentuk oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Allah. Dalam pengakuan dan pertobatan yang berkala, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk bersaksi tentang kekuatan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, yang tidak hanya bergantung pada keberhasilan, tetapi juga pada sejauh mana kita bersedia untuk bertobat, untuk memohon ampun kepadanya ketika kita jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, kesaksian kita sebagai orang Kristen seharusnya tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari Matius 3 ayat 8 dan Matius 7 ayat 16, kita diingatkan bahwa tindakan dan buah yang kita hasilkan adalah bagian penting dari pertobatan kita. Dalam hidup yang terarah dan berfokus pada Yesus Kristus, kita diundang untuk tidak hanya mempercayainya, tetapi juga untuk menunjukkan iman kita di dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, agar Dia memampukan kita untuk setiap hari berkomitmen dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita.
buah yang sesuai dengan pertobatan kita, buah yang menunjukkan bahwa kita benar-benar murid Kristus yang sejati. Agar orang-orang di sekitar kita, baik itu di sekolah, di kampus kita, di lingkungan pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada, bisa melihat bahwa kita benar-benar murid Kristus dan kita mempermuliakan nama Allah di dalam setiap tindakan kita. Semoga kesaksian hidup kita itu mampu menjangkau orang-orang di sekitar kita dan membawa mereka lebih dekat kepada Kristus. Dengan hidup yang mencerminkan kasih dan karakter Kristus, kita juga bisa menjadi terang dan garam di dunia ini, mengubah lingkungan kita dengan kuasa pertobatan yang telah kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami sepanjang hari ini. Tuhan memampukan kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang menampilkan Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami Tuhan, melihat Kristus hidup di dalam hidup kami. Dan mereka rindu untuk mengenal Kristus. Biarlah di dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang sisa hidup kami, nama-Mu senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.